Oke, siapa lagi yang belum gabung? Ada Bu Norita sama yang lainnya Bu belum. Liburan ya Mas. Gila sih. Ibunya lagi sakit kayak gitu, batuk-batuk. Pada kemana nih yang lain biar cepat selesai? Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali ke selamat datang di mata kuliah IT Literasi ya di semester antara. Ini total mahasiswanya ada 12. Jadi tadi ada yang menghubungi saya, satu orang ada di jurusan SI ya. Di sini ada yang dari jurusan SI nggak? Kurang tahu, Bu. Ini Saya dari Michael, komunikasi. Michael Natalia dari mana? Manajemen. Komunikasi Michelle, Bu, bukan Michael. Michelle Natalia. Michelle. Jurusan komunikasi. Iya, betul. Oke, jadi mata kuliah ini ada ini ya, gabungan dari beberapa jurusan ya. Oke, saya share screen dulu untuk RPS-nya. Oke, RPS itu ininya ya, apa rencana program di setiap semesternya. Jadi ngapain aja selama satu semester. Jadi karena ini mata kuliah di semester antara, udah tahu ya, jadi durasinya hanya 8 minggu, tapi di RPS-nya di sini ada 16 materi. Jadi 16 materi itu saya padatkan sampai ke 8 minggu. Jadi per minggunya 2 materi gitu. Oke, jadi ini materi-materinya ada pendahuluan IT literasi, lalu ada dasar-dasar komputer dan SO. Nanti kalian belajar penggunaan perangkat lunak, lalu belajar tentang internet, apalagi nih, terus email, belajar juga tentang e-business, e-commerce, dan e-government. Oke, sampai ke sosial media dan digital collaboration. Oke, di sini di 8 minggu ini ada penilaian untuk tugas 1, tugas 2, UAS, dan UTS. Jadi kalau di sini gimana ya? Saya tulis ini ya. Jadi nanti untuk penilaian tugas 1 itu sama dengan nilai UTS. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas 1, nilai UTS sudah dapat gitu. Paham ya? Siap, Bu. Lalu ada tugas 2 sama dengan nilai UAS gitu. Jadi
selama 8 minggu ini nanti akan saya berikan dua komponen penilaian ini ya masing-masing. Jadi kalau kalian tidak mengumpulkan tugas satu nih, tugas satu tidak mengumpulkan, otomatis nilai UTS juga kosong gitu. Sama halnya dengan jika kalian tidak mengumpulkan tugas dua, ya nilai UAS juga kosong gitu. Jadi otomatis di sini akan kehilangan komponen nilainya gitu ya. Oke, jadi pastikan untuk semuanya dapat diikuti dan dikerjakan gitu ya. Oke, ini RPS-nya. Ini untuk ini ya, rank penilaiannya. Jika target kalian itu 80 nilainya berarti udah dapat A nih. Gitu. Kalau target kalian A, udahlah dapat 70 aja. 70 ya udah B. Di sini B min. 70 itu dapatnya B min. Jadi usahakan targetkan di kalian saya harus dapat minimal itu 80. Gitu 80 berarti udah aman nih. Gitu ya. Oke, sudah paham tentang RPS-nya? Iya, Bu, sudah. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke PowerPoint-nya ya, ini. Oke, materinya tentang pendahuluan IT literasi. Nah, di sini tentang Society 5.0. Jadi sebelum 5.0 ini berkembang dari awal, dari mulai masyarakat berburu itu namanya 1.0. Lalu ada masyarakat pertanian itu 2.0. Nah, mulai ke industri. Industri berarti 3.0. Gitu ya. Lalu untuk masyarakat informasi di sini sudah memegang handphone ya. Berarti ini 4.0. Nah, lalu di sini 5.0 berarti masyarakat berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Gitu. Jadi untuk ini, untuk yang 5.0, masyarakat itu sudah menikmati kehidupan yang berkualitas tinggi dengan menggabungkan teknologi canggih di berbagai industri dan kegiatan sosial. Di sini. Dan mendorong inovasi untuk menciptakan nilai baru. Oke, selanjutnya ada literasi digital. Oke, di sini ada kata-kata digital berarti berhubungan dengan teknologi ini. Berarti kalau teknologi berarti ada alat komunikasi atau jaringan. Gitu. Literasinya yaitu mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, mengkomunikasikan informasi ini. Informasi ini berarti ini outputnya kan? Ini kan yang dijadikan sebagai outputnya. Gitu. Betul, Bu. Oke, yang digitalnya teknologi, alat komunikasi, dan jaringan. Apalagi nih? Terus ada level kompetensi kemampuan literasi digital. Kayak levelnya dari basic sampai advance. Kayak kalau basic berarti gimana nih? Kayak kalau basic berarti penggunaan media yang terbatas. Apalagi nih?
Oke, untuk kapasitas penggunanya juga masih terbatas. Gitu. Level kompetensi kemampuannya ya. Lalu ada yang level medium, berarti apa nih? Ini sudah, oke, untuk Sudah mampu komunikasinya masih terbatas juga, tapi untuk individunya dalam penggunaan media dan fungsi sudah bisa dioperasikan gitu. Nah, untuk medianya sudah diperluas, lalu juga bisa dievaluasi atau ditingkatkan gitu strategi pencarian informasinya. Selanjutnya ada level advance, berarti individunya udah sangat aktif. Yang tadinya masih terbatas, sekarang sudah aktif nih dalam penggunaan medianya. Apalagi. Dan di sini untuk pengguna sudah bisa mendalami dari teknik dan bahasa dan menganalisis. Nah, yang dianalisis itu kondisi yang mempengaruhi hubungan komunikatif dan pencipta pesan. Jadi di sini penggunanya sudah bisa mengaktifkan kerjasama kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Di sini untuk sistem pembelajaran di abad ke-21, di sini abad berapa ya? 21, Bu. Iya, benar. Nih. Betul. Berarti sekarang ya ini ya. Sudah berbasis hasil, jadi fokus pada apa yang siswa tahu, siswa dapat lakukan seperti apa setelah semua detail dilupakan. Oke, di sini untuk teknik pembelajarannya ada sintesis, analisis, dan evaluasi. Ini berdasarkan penelitian, pembelajarannya aktif. Untuk peserta didik belajar secara kolaboratif. Kolaboratif ini berarti secara berkelompok ya, kolaborasi dengan teman sekelas dan orang lain di seluruh dunia. Di sini untuk student center-nya guru sebagai fasilitator atau pelatih. Oke, ini sumbernya di sini ya. Oke, selanjutnya ada penerapan literasi digital. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Ini contohnya gimana nih? E-book, Bu. E-book. Jadi sudah banyak jenisnya gitu ya untuk bahan bacaan dan alat peraga. Selain e-book juga kan ada video learning juga kan? Oke, ini sebagai alat peraganya. Lalu ada frekuensi peminjaman buku bertema digital. Jadi di sini sudah berkembang ya peminjaman buku bertema digital. Kalau perpustakaan di sini masih ada nggak ya? Jarang udah, Bu. Udah jarang ya, jadi sudah digital ya. Iya, sudah Semenjak serba. PPKM tutup masih, Bu. Minjem buku digital emang bisa?
Nggak Ayo. bisa, Bu. Dapat Dulu. pembacaan di awal. Lalu Tapi ya ada mungkin jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Ini gimana nih? Zoom sama ini, Bu, sama layar itu screen. Oke. Jumlah kegiatan di sekolah. Jadi ada beberapa kegiatan di sekolah memanfaatkan teknologi, misalnya seperti seminar, pelatihan-pelatihan di sekolah bagi guru-guru. Itu kan untuk digitalnya menggunakan Zoom atau yang lainnya. Lalu untuk yang ini gimana? Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs. Kayak ini, jadi di LMS. setiap masing-masing sekolah disediakan LMS. Oke, selanjutnya yang kelima gimana? Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah. Jumlah kebijakannya gimana nih? Misalnya untuk di sekolah, isi data, Google Form segala macamnya. iya seperti Google Form gitu ya. Terus yang terakhir, tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi, kayak misalnya rapor ini berarti sudah elektrik raport. elektrik ya, nilai rapornya sudah bentuk digital. Lalu Iya, Bu. untuk administrasi keuangannya, oke, pemanfaatan data siswa dan profil sekolah. Jadi semuanya sudah berbasis digital dalam hal sekolah gitu ya, dalam pendidikan. Kayak misalnya seperti ini kalau di perkuliahan, contoh kegiatan perkuliahan digital, di sini sudah disediakan LMS-nya. Jadi sudah ada fitur tentang kampusnya, jadi kalian bisa daftar langsung, tidak perlu langsung ke kampus. Jadi untuk yang di luar Jawa Barat atau di luar negeri pun bisa mengakses pendaftaran di sini gitu. Lalu bisa lihat-lihat untuk akademiknya seperti apa, fasilitas, arsip, dan kontak. Oke, ini untuk videonya silakan ya dicek di LMS. Oke, ini selesai untuk yang pertemuan pendahuluannya. Sekarang saya jelaskan lagi untuk yang tentang ini ya, penerapan TIK di masyarakat. Oke, ini terlihat nggak? Atau masih di-share? Terlihat, Bu, sudah penerapan Ya. TIK di masyarakat. Oke, ini ngebut ya. Iya, iya. Soalnya saya jam 11 ada jadwal lagi. Oke, Bu, hajar, Bu. Oke, ini udah direkam Gas kan Bu, ya? gas Bu. Tadu ini udah direkam belum ya? Sudah direkam. Udah. direkam Bu. Oke, semangat amat ya giliran mau cepet-cepet aja. Ibu tahu Banyak aja. kerjaan Bu. Tahu lah, speak doang kan kalian ikutan Zoom. yang paling sibuk Pak Firdaus di Bali, Bu. Luar biasa loh Pak Firdaus nih. Oke, di sini ada outline-nya. Outline itu kan garis besar di PPT ini tuh apa aja yang dijelasin gitu. Oke, ada inovasi sosial dan ekonomi masyarakat, literasi TIK, dan digital skill. Tadi sudah ada beberapa yang disinggung ya. Lalu ada akses dan pemanfaatan TIK di masyarakat. Ini mata kuliah ini tuh mata kuliah apa ya?
full teori. Jadi kalian nggak perlu berpikir logika, nggak perlu hitung-hitungan, cukup membaca. Cukup membaca aja sih sebenarnya ini. Jadi nggak terlalu sulit ya. Kayak itu Bu, kemarin yang estetika itu Bu. Estetika humanisme ya. Iya, ada itu yang society itu, yang apa teknik Bloom. Belum taksomoni. Iya. Ini udah dibaca tadi Bu, sempat baca ini. Oke, selanjutnya ini untuk pendahuluan. Tanpa kita sadari, sebagian aktivitas yang dilakukan oleh manusia telah didukung oleh TIK. Kalian sadar gak nih? Atau gak sadar? Sadar Bu, sadar. Sadar ya, berarti untuk Bukan lagi komunikasi. didukung Bu, sudah diracuni Bu. Oke, berarti sudah ketergantungan dengan Nah, betul. teknologi ya. Oke, jadi untuk TIK secara langsung dan tidak langsung telah mengubah cara kita hidup, cara kita belajar, cara kita bekerja dan bermain. Emang bermain berpengaruh dengan TIK? Contohnya gimana nih? Contohnya Bu, Main dulu game kita online. Kayak game online Bu sekarang Bu. Oke, game online. Kalau cara kita bekerja dengan TIK gimana? Udah Bu, Kerjanya harus sekarang pakai Word, email Bu, Excel. tadinya surat Excel. diantar, sekarang pakai email. Oke, untuk Dulu- kirim-kirim dulu selalu berkas ya. dulu selalu pakai buku agenda kecil, sekarang pakai note, Mm-mm. catatan. Kalau absen di sebagai karyawan sudah digital Betul, kah? sudah Atau harus pakai fingerprint. Sudah Bu. Sudah pakai Google Form juga Bu, Google Form. Sudah tidak mobile Bu, di mana aja bisa. fingerprint juga itu TIK bukan? Udah masuk Sudah kan? teknologi loh Itu itu Bu. sudah berbasis Masuk. teknologi Masuk, Bu. ya. Iya, biasanya Bu. kita pakai absen kertas, sekarang pakai jari. Oke, emangnya tanda tangan nggak pakai jari? Pakai tangan Bu. Oke, gitu ya. Selanjutnya, inovasi sosial dan ekonomi masyarakat. Ini gimana nih? Dari ini sama ya, seperti dari Society 1.0 kan? Ini kan 1.0 nih. Iya Bu, masih Nih berburu ya. 1.0 sampai ke 5. Oke, di sini sama aja. Kalau yang di 1.0 ini masih ke alam, hunting ya, hunting society. Kalau yang kedua sudah ke Sudah mengolah apa nih? pertanian, agrarian. Oke, teknik irigasi ya. Iya Bu. Lalu yang ketiga sudah ke industri. Nah, Pabrik, industri ya. berarti sudah ada pabrik-pabrik, sudah ada produksi kan ya. Lalu yang Betul. keempat gimana? Sudah ke bagian informasi, distribusi informasi. Jadi Pengolahan data ya. sudah ada komputer di sini. Lalu untuk yang kelima, super smart society. Ini baru ya, dimulai dari abad 21. Oke. Contohnya kayak apa itu Bu? Super smart society itu. Contohnya marketing, digital marketing. Dia sudah bisa berburu konsumen, mengarahkan konsumen gitu. Belanja online juga masuk. Super smart. Belanja online. Kalau itu untuk di ininya ya, di bidang ekonomi kan, di bidang ekonomi Iya. itu Implementasinya ya. e-bisnis, e-commerce. Nah, di situ di bagian society 5.0. Betul Bu. Selanjutnya ada di sini untuk masyarakat informasi.
Penemuan komputer menandai dimulainya masyarakat informasi. Oke. Jadi di sini istilahnya untuk mendeskripsikan kondisi masyarakat yang dapat memungkinkan terbaik dalam memanfaatkan teknologi. Ya udah, ini mah berarti kan masyarakat tersebut sudah bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk peningkatan kesejahteraan hidupnya. Nah, di sini untuk indikator masyarakatnya, gimana nih? Ini untuk International Telekomunikasi Union. Kayak ini kan nama tempat apa sih ini? Organisasinya. Jadi organisasi ini mempublikasikan sebuah data statistik untuk mengukur kemajuan masyarakat informasi. Kayak ini. Coba dilihat Grafiknya, dari kurva. tahun 2005, ini gimana nih? Kalau 2005 itu masih ada. 2005 itu kisarannya dari masih antara paling besar tuh yang mana nih dia? 2005. Maksudnya, Bu? Ini untuk Kemajuan pemanfaatan TIK-nya. Oh, Pemanfaatan TIK, akses TIK untuk contohnya kayak kirim surat gitu loh, Bu. penggunaan telepon Kirim seluler. surat kita mesti pakai perangko, pakai pos gitu. Nah, ini Pakai kan untuk kurir. aktivitasnya ini kan aktivitasnya kan mobile seluler, untuk teleponnya, ini kan yang biru ini dia belum berkembang ya, di 2005 masih mentok nih di sini. Sama halnya dengan untuk untuk telepon juga. Lalu untuk penggunaan internet masih standar ya, masih kecil di sini. Lalu berkembang di 2006 ini sudah naik nih di sini. Sudah ada peningkatan. Tapi di 2005, 2006 yang ini nggak ada nih aktif mobile di sini. Belum ada untuk aktif mobile-nya. Dimulai di 2007. Yang datar ini apa nih? 7, betul. Yang meningkat itu apa nih di sini? Yang dari 2005 ke 2018 yang meningkat ini ya, individualnya. Mobile seluler, Bu. Ini individual, dia meningkat kan? Tuh. Mobile seluler sama yang ini ya, meningkat tapi nggak terlalu lambat ini yang meningkatnya ya. Yang stabil ya, bukan stabil, ini malah menurun. Telepon menurun, betul, Bu. Teleponnya menurun. Telepon rumah utamanya malah nggak ada. Iya. Lalu untuk ini yang naik ini apa? Fix telepon. Handphone, Bu. Handphone ini ya warnanya. Oke. Ini handphone ya, malah berkembang dari 2005 ke 2018. Oke, selanjutnya ini yang tadi untuk 5.0 ini dampak 5.0 merupakan dampak dari tingginya integrasi antara cyberspace dan physical space. Apa tuh?
Cyberspace. Cyberspace itu kemampuan sebuah data, Bu. Kemampuan sebuah data untuk mengolah gitu. Dari yang tadinya menggunakan otak manusia menjadi sebuah Sistem. teknologi. Oke. Jadi ini Sistem, sudah betul. ke AI ya. Iya, Bu. Cyberspace itu kayak tempatnya kan dia? Database, ya. Ya, tempat di database-nya. Lalu ada Betul. physical space. Physical space lebih ke arah gaya hidup ya, Bu. Oke. Ini integrasi berarti gabungan antara cyberspace dan physical space. Diinisiasi pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tahun 2015. Jadi awal mula 5.0 ini oleh pemerintah Jepang ya. Selanjutnya big data juga sudah ada di 5.0. Gitu, nanti dikonversikan melalui AI atau artificial intelligence atau di sini kecerdasan buatan dan akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berarti super smart society itu ya AI itu, Bu ya? Ya, di AI misalnya untuk di bidang kesehatan nih, di bidang kesehatan itu kan kalian sering lihat website ngedeteksi penyakit kan ya? Betul, ya, Bu. Nah, di situ Screening, ya. AI-nya. Jadi sistem tersebut sudah sama dengan dokter. Nah, itu kan Betul, ya, sistem sistem pakar kan? screening. Expert Betul, screening. system. Nah, expert system itu bagian dari AI gitu. Jadi yang dari komputer apa ya namanya ya? Dari data yang kita isi itu diolah sama komputer, Bu, dengan rumus yang ada gitu. Jadi dia macam kayak model screening gitu. Oke. Jadi ini melibatkan pakar ya. Jadi pakar tersebut bisa dibuat di sistem. Ya seperti robot gitulah. Oke, di sini ada untuk super smart society-nya sama ya, untuk di bagian teknologi, government, environment, ekonomi, people, dan institusi. Oke, sekarang ada literasi TIK dan digital. Ini sama ya tadi, ini skip aja nih. Oke, tujuan dan klasifikasi digital skill. Oke, tujuannya memanfaatkan TIK untuk memecahkan masalah atau problem solving. Oke, di sini untuk aspek positif TIK. Lalu ada yang kedua, tujuannya menghindari dampak negatif TIK, safety. Jadi problem solving dan safety. Jadi kan ada aspek positif dan aspek negatif. Lalu bisa diklasifikasikan untuk digital skill jadi ada 4 kelas. Operational skill, informasi manajemen, content creation, dan sosial. Oke, di sini ini ya klasifikasinya. Ini gimana nih? Operation skill itu kemampuan seseorang untuk mengoperasikan suatu peralatan atau mengoperasikan teknologi. Ya, ini untuk operasinya ya.
Iya, tenaga ahli. Penggunaan digital skill, lalu ada content creation. Ini gimana nih? Untuk membuat, misalkan ada kata-kata create ya, untuk membuat konten yang bisa dipublish, lalu di-share ke masyarakat. Yang berbasis IT literasi. Lalu ada kelas informasi manajemen, berarti gimana nih? Mengevaluasi, memilih, mencari gitu sumber-sumber informasi. Oke, ini mencari sumber informasi, termasuk untuk mencari, memilih, dan evaluasi. Digital source untuk informasinya. Ini berhubungan dengan manajemen ya. Kalau manajemen ya udah berarti ke bagian find, select, dan evaluasi. Lalu ada social skill. Kalau social skill berarti ada hubungannya. Kelompok dan hubungan masyarakat. Ya, kelompok. Relationship. Gitu. Relationship dengan apa nih? To develop positif nih gimana? Hal-hal yang bersifat positif. Oke. Lalu ini nih. Ini apa? Ayo yang bahasa Kemampuan Inggris. untuk memiliki. Kemampuan untuk memiliki, Bu. Oke, dan pool knowledge apa nih? Semacam kayak kelompok gitu ya. Lingkungan, pengetahuan lingkungan. Oke, Di sekitar. Lingkungan sekitar, social skill. Oke, selanjutnya ini untuk problem solving. Berarti yang kedua ini untuk operasional dan content creation ini problem solving. Untuk informasi manajemen dan social skill itu safety. Itu ini aspek negatif, aspek positif. Gitu ya. Kalau mau explore lebih lanjut, ini sumbernya silahkan dibaca-baca lagi. Lalu ada di sini survei digital skill. Kayak dari apa nih? Surveinya. Sama International Telecommunication Union. Oh sama ya, seperti tadi ya. Sama Bu, ini beda grafiknya aja dia. Oke, beda simbol aja ya. Oke. Lalu ada akses dan pemanfaatan TIK di masyarakat. Oke, ini mah kan sudah ya untuk akses TIK, telepon rumah kantor. Oke, ini udah ya tadi ada mobile, internet, pita lebar mobile. Ini akses TIK-nya ada tingkat akses, diukurnya jumlah rumah tangga yang memiliki komputer. Nah, kan nggak semua tuh. Jumlah rumah tangga dengan akses internet, jumlah orang yang memiliki telepon seluler. Oke, yang ini tadi ya. Betul. Oke, jadi bisa dilihat ya, ada jumlahnya. Jumlahnya itu yang mana ya? Per ini apa nih? 020 ini apa? Per 100. Per 100 inhabit itu dalam itu dalam 1 tahun kayaknya. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun 2005 itu ada berapa? Maksudnya ada 0 sampai 20 itu hitungannya per 100 kilometer atau gimana gitu, ada hitungannya sendiri. Inhabilitas itu apa ya di sini ya?
jumlahnya kan ini akses, Yang ini kan jumlah-jumlahnya nih. Ini berapa banyak orang yang mengaksesnya, kan ini jumlah-jumlahnya nih. Jumlah orangnya, iya jumlahnya. ya kan, Itu 20, penduduk Iya, 40. itu kan itu. jumlahnya. Oke, ini kan jumlah-jumlahnya nih. Ini kan seberapa banyak tingginya, berkembangnya gitu. Betul. Kurva S-nya itu. Lalu ada pemanfaatan TIK, diukur jumlah orang yang menggunakan internet, ICT skill, ada bandwidth internasional, fixed broadband, internet traffic, mobile. Broadband. Nih, tren pemanfaatan TIK. Oke, peningkatan di dunia jumlahnya meningkat sebanyak 61,2%. 51 Bu di sini Bu. Kenapa? 51. Ya, 51. Ini ya, dari 2005 sampai 2018 sebanyak 51. Nah, ini kan jumlahnya nih. Jumlah orang yang penggunaan yang menggunakannya. Lalu di negara berkembang berada di negara maju. Iya, negara berkembang tuh yang biru, negara maju, yang mungkin yang ini, yang kurang berkembang mungkin yang warna abu-abu Bu. Ini yang makin kecil nih apa nih? Oh itu yang advance Bu, salah advance yang basic standar sama advance tadi. Oh iya. Yang level yang tadi basic ya. itu yang cuma hanya sedikit aja. Yang standarnya. Ya itu Kemampuannya kemampuan masih standar. Oke. Tren pemanfaatan TIK. Oke, ini sama ya untuk ini. Untuk peningkatan bandwidth-nya di negara berkembang. Kalau di negara berkembang itu meningkat, tapi namun masih di bawah negara maju. Itu yang mana nih? Negara berkembang itu ya warna biru. Ini ya, yang ini ya. Ya kan lebih ini ya, ketimbang negara maju agak di bawah. Kalau negara maju ini kan yang sudah punya skill, yang advance ya. Oke. Pemanfaatan telepon seluler. Oke, jenis-jenisnya ya, untuk telepon, handphone untuk SMS, game, internet. Oke, ini kan sudah tahu. Semakin tinggi level literasinya, maka semakin optimal pemanfaatan telepon selulernya. Betul Bu. Oke, pemanfaatan telepon seluler untuk akses internet, mengirim gambar, foto, internet, serta manfaat lainnya. Oke, ini videonya sudah saya share di ini ya, di LMS. Silakan dibaca lagi. Oke, sudah selesai untuk materi pertemuan pertama. Apa yang CS? Oh ya, nggak yang mesin. Yang mesin yang mana? Oke, ini berarti sudah pas nih 12 orang ya. 12 orang berarti absennya aman nih. 11 Bu. 11 orang, 11 12 itu baru masuk. 12 sama ibu lah. Oh iya benar. 12 sama ibu. Oh iya, ada satu yang nggak masuk ya. Iya, Satu, Bu. nggak ada Bu. Oke. Siapa ya? Ada anak SI. Namanya. Bentrok dengan mata kuliah lain, jadinya nggak bisa ikutan. Oke, untuk
Untuk Bu. materi pertemuan satu ini cukup aja sampai situ ya. Silahkan dibaca-baca lagi. Untuk minggu ini tidak ada kuis atau mau ada kuis nih? Jangan dulu lah Bu, lebih banyak Yalah. nanti yang ke praktek aja Bu. Oke, langsung ke ini aja ya. Langsung ke tugas 1, tugas 2 ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke, Bu, kita Bu bisa kita- di-share Bu tadi yang apaan? Udah kan sudah di-share materinya. Udah di-share. Di PPT. Nah, Enggak, silahkan bukan yang cek. yang modul yang tadi yang dijelaskan di awal Bu, biar jadi patokan kami untuk belajar untuk satu Sudah itu Mas. Ada juga. semester ini. Sudah ada Yang di link, RPS Mas. ya. MS. Iya. RPS. Oh, yang Oh, RPS. Oke. Nanti saya share di grup WA aja ya. Ya, yang tadi itu Bu, yang tadi Iya, yang Ibu iya. jelasin biar kita belajar lagi kan bisa ngelihat anunya kisi-kisinya Bu. Oke, Yuk, sudah makasih, Bu. jam segini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi